Gimana sih e-commerce sekarang? Banyak biaya tambahan, toko yang gue cari juga nggak ada. Gimana sih pemerintah? Kok nggak ada pengawasan? Kata siapa pemerintah punya pengawasan dan regulasi terkait e-commerce kok? Kamu tahu nggak apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, atau pengiriman barang dan jasa melalui sarana elektronik. Di Indonesia, e-commerce telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor e-commerce. Dalam hal ini, World Trade Organization atau WTO juga memiliki perhatian dan regulasi mengenai e-commerce. Di Indonesia, e-commerce memberikan beberapa dampak yang terjadi, seperti pengurangan biaya transaksi karena mempermudah akses ke pasar global, peningkatan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM), menstimulus pertumbuhan ekonomi digital dengan adopsi roadmap e-commerce Indonesia, dan mengubah pola konsumsi di Indonesia yang semakin terbiasa berbelanja online. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu Agenda Roadmap E-commerce Indonesia. Agenda Roadmap E-commerce Indonesia merupakan rencana strategis pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem e-commerce di Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mempermudah akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce Indonesia 2017 sampai 2019, agenda ini meng-highlight 8 poin utama dalam mengembangkan e-commerce negara. Antara lain yaitu pendanaan, perpajakan, pelindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, logistik, komunikasi, keamanan cyber, manajemen, dan manajemen, yang mana masing-masing poinnya ini memiliki rencana dan programnya tersendiri. Implementasi roadmap tersebut mencapai babak baru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 yang mengatur ketentuan pelaksanaan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Peraturan ini mencakup 3 isu utama terkait e-commerce, yaitu pengumpulan data, partisipasi pemberdayaan e-commerce lokal, barang atau produk dan jasa digital yang melibatkan banyak stakeholder untuk memastikan agenda berjalan dengan baik. Sejak 1998, WTO telah mengadopsi deklarasi di mana seluruh negara anggotanya bersepakat untuk melakukan moratorium pengenaan tarif pajak terhadap transmisi elektronik atau digital. Pada tanggal 18 Juli 2023, beberapa negara khususnya Indonesia secara terang-terangan mendorong perubahan dan pencabutan moratorium tersebut. Meski begitu, WTO memutuskan untuk memperpanjang moratorium tersebut hingga 31 Maret 2026. Adanya moratorium ini adalah untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan dan inovasi perdagangan elektronik tanpa hambatan, meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan belanja digital, meningkatkan produk domestik bruto, dan meningkatkan stabilitas harga transmisi elektronik. Namun, Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya menolak untuk moratorium ini karena merugikan negara berkembang. Karena pada tahun 2019 saja, negara berkembang kehilangan pendapatan sekitar 8 miliar US dollar akibat moratorium ini. Sedangkan negara maju hanya kehilangan pendapatan sebesar 212 juta US dollar saja. Keputusan Indonesia untuk membuka ruang dialog untuk membuka opsi perubahan terhadap moratorium ini menurut kami sudah tepat, karena moratorium tersebut syarat akan kepentingan negara tertentu dan melepaskan potensi pendapatan yang sangat besar. Nah, dari penjelasan itu semua, kita mengetahui WTO memiliki peran dalam e-commerce di Indonesia, khususnya dalam roadmap yang dicanangkan. Roadmap tersebut memiliki dampak positif, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung UMKM, serta pengusaha lokal. Meskipun begitu, roadmap tersebut juga memiliki beberapa kekurangan, yakni cakupan wilayah yang masih terbatas, ancaman keamanan cyber, dan pelanggaran privasi data, serta dominasi oleh beberapa pemain besar yang menghambat persaingan. Menurut kami, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian serta lembaga untuk melakukan harmonisasi peran dan fungsi mereka dalam administrasi hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada penegakan peraturan, peningkatan kesadaran akan kejahatan dunia maya, pengembangan infrastruktur komunikasi, dan perlindungan data konsumen dalam transaksi e-commerce. Selain itu, masyarakat juga perlu berkontribusi melalui pelatihan dan edukasi mengenai penggunaan teknologi digital dan menerapkan praktik perlindungan data pribadi untuk menjaga keamanan informasi masing-masing. Dengan itu semua, masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi pada pengembangan e-commerce di Indonesia sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada.